Seluruh pengisi acara dan tim telah melakukan swab antigen, vaksinasi, dan menerapkan protokol kesehatan. Halo Panger, senang sekali saya Ruth Aulia dapat hadir kembali menemani kalian semua dalam Bipol, Bincang Politeknik. Apa kabar nih Pangers di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pangers, Bipol kali ini nih sedikit berbeda karena kali ini saya nggak sendirian, melainkan ditemani oleh rekan saya. Halo, perkenalkan saya Nisrina, co-host Bipol kali ini. Sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi di Indonesia, Politeknik Negeri Jakarta tentunya tidak terlepas dengan kegiatan mahasiswa bersama dengan lembaga formal kemahasiswaan. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM merupakan lembaga kemahasiswaan tertinggi yang menjalankan tugas dalam mengakomodir seluruh kepentingan mahasiswa di kampus dan menjalankan program kerjanya di Politeknik Negeri Jakarta. Membahas terkait Badan Eksekutif Mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta telah hadir narasumber kami, Supriyadi, Anggita, dan Nuzulia sebagai perwakilan BEM-PNJ 2022. Selamat siang nih teman-teman, gimana kabarnya nih? Sehat nggak? Alhamdulillah baik Kak. Sehat, gimana kuliahnya gimana? Kan kayaknya sekarang udah mulai banyak yang offline juga ya? Bener Kak? Hybrid ya Kak ya? Iya, gimana? Iya, oke baik. Mungkin Pangers di rumah nih mau kenalan dulu sama teman-teman dari BEM PNJ. Boleh perkenalkan diri dan ceritakan secara singkat posisi kalian di BEM PNJ pada periode saat ini. Oke, mungkin dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Supriyadi ya. Bisa dipanggil Yadi. Kebetulan di sini saya sebagai Ketua BEM PNJ 2021-2022 ya, seperti itu. Oke, mohon izin perkenalkan saya Gita Hutamira Taningsi sebagai Wakil Ketua BEM PNJ yang membantu tugasnya dari Pak Supriyadi. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama aku Nuzulia Ramdhani Supriyata. Di BEM Koci ini, saya sebagai Kepala Departemen dari Penalaran dan Keilmuan atau PDNK. Nah nih setahu aku nih ya, setiap periode BEM-PNJ itu kan pasti memiliki nama kabinet yang berbeda-beda nih ya kan. Nah khusus untuk BEM kali ini nama kabinetnya apa sih? Nama kabinet pada tahun ini yaitu Kolaborasi Cita. Oke, lalu boleh nggak sih aku tahu nih makna dan arti dari kolaborasi cita ini? Oke, untuk makna dari nama kabinet kita terinspirasi dari satu quotes, itu dari miliknya Pak John F. Kennedy. Bunyinya adalah, jika kita ingin sampai lebih cepat, maka berjalan sendiri. Tapi kalau kita ingin sampai lebih jauh, maka kita berjalan bersama. Nah, dan satu kata yang merepresentasikan quotes itu, salah satunya adalah kata kolaborasi. Nah, jadi harapannya kita mau menyatukan harapan, cita itu kan harapan ya, harapan dari para ormawa, LFK, terus dari para mahasiswa juga, karena kita memang Badan Eksekutif Mahasiswa adalah sebagai representasi dari mahasiswa. Seperti itu sih kurang lebih. Nah kalian ini udah menjabat berapa lama sih kalau boleh tahu? Oke, dimulai dari kita rapat kerja Maret ya, 1 Maret. Kalau dihitung dari situ berarti Maret, April, sekarang Mei, itu sudah memasuki 3 bulan dan mungkin akan ada 100 hari kerja juga ya terkait itu. Nah berarti kurang lebih sudah 3 bulan nih. Menurut kalian selama 3 bulan, apa sih benefit masuk BEM-PNJ? Ya, kalau menurut saya pertama kali mungkin ya menjabat sebagai ketua BEM, benefitnya yang pertama saya lebih banyak kenal banyak orang gitu, mahasiswa, entah itu stakeholder di kampus juga gitu. Jadi itu sangat pengalaman bagi saya sangat baru gitu ya. Saya bisa bertemu teman banyak. Kedua, saya juga bisa belajar berkomunikasi di depan umum juga gitu. Lalu juga selain itu kita juga ya dihadapkan untuk berani gitu, untuk berani mengambil langkah ke depan gitu, untuk berinovasi dan lain sebagainya seperti itu. Nah BEM ini kan apa sih yang membedakan tuh BEM dengan UKM? Mungkin ada himpunan lainnya. Nah mungkin bisa dijelaskan tuh. Oke, secara struktur di PNJ itu sendiri kita kan mempunyai sebuah lembaga ya, yang mana kita diikat dalam satu IKM namanya, Ikatan Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta atau disingkat IKM PNJ. Di situ tertera jelas secara struktur gitu ya. Yang pertama lembaga legislatif tertinggi yaitu MPM. Yang kedua di bawahnya itu ada Badan Eksekutif Tinggi yaitu
BEM. Lalu di bawah BEM itu banyak juga gitu. Di samping MPM juga ada badan otonom sebagai badan yang dia berdiri sendiri gitu. Tidak bisa diintervensi oleh BEM maupun UKM gitu. Sedangkan UKM itu sendiri dan juga HMJ itu menjadi suatu komando koordinatif gitu untuk kita gitu. Jadi kita secara arah gerak itu kita bisa bekerja sama dengan UKM maupun HMJ gitu, dan juga kita bisa saling bantu. Sedangkan di bawah HMJ atau himpunan mahasiswa jurusan itu terdapat namanya KSM atau kelompok studi mahasiswa, yang mana itu menjadi kalau secara garis itu garis komando. Jadi dia bisa saling membantu juga, saling mengkomandoi dan sebagainya agar KSM ini berprestasi gitu ke depannya. Seperti itu. Mungkin itu beberapa ormo di PNJ gitu. Nah, menurut kalian nih, gimana sih ikut organisasi di sela-sela perkuliahan tuh? Rasanya gimana sih tuh? Oke, kalau dari aku sendiri ya Kak, kalau misalkan ikut organisasi dalam perkuliahan, pastinya waktu kita terbagi ya, karena kuliah jalan, organisasi juga jalan, kayak gitu sih Kak. Oke, tadi kan juga sudah sempat dijelasin ya dari struktur-struktur tentang BEM PNJ ini. Boleh nggak sih dijelaskan lagi tupoksi dari masing-masing divisi di BEM PNJ? Oke, di BEM PNJ kita mengusung ya yang namanya 2 biro dan juga 3 bidang. 2 biro mungkin Dita mau nambahkan? Oke, mungkin gini ya. Kalau dari tahun ini sendiri periode kita pembagiannya adalah misalnya ketua itu lebih ke 2 bidang dan wakil ketuanya lebih ke 2 biro 1 bidang. 2 bironya adalah biro administrasi dan biro DPPO. Terus bidang yang dinaungi saya salah satunya adalah bidang kominfo. Nah, 2 biro ini misalnya dari biro administrasi. Biro administrasi ya arahan strategisnya, kalau mungkin kakak-kakak di sini bilangnya tupoksi. Kalau kita lebih ke arahan strategis namanya. Arahan strategisnya adalah lebih ke terkait surat menyurat, terus scheduling, terus juga surat menyurat kan masuk ke proposal gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan administratif itu diusung sama biro administrasi. Nah, terus biro DPPO. DPPO itu artinya adalah Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi, dan ini dinaungi lagi sama 2 divisi. Itu ada divisi SPI sama divisi PSDM. Kalau divisi SPI itu terkait Satuan Pengendali Internal, dan PSDM sendiri terkait sumber daya manusianya. Jadi SPI ini terkait regulasi teman-teman. Jadi di setiap organisasi kan pasti ada SOP internal. Kita juga sebenarnya punya legitimasi atau ibarat kata aturan ya dari IKM. Nah, kalau aturan dari IKM ada, nah aturan internal organisasi BEM juga ada, dipegang sama SPI-nya. Nah, jadi itu kira-kira untuk biro. Terus untuk bidang kominfo sendiri mungkin seperti teman-teman bisa lihat salah satu arahan strategisnya adalah terkait informasi, sebenarnya penyebaran informasi. Dibebaskan gitu untuk platformnya. Mungkin tahun ini lebih ke YouTube-nya, podcast-nya, ada TikTok juga, ada Instagram seperti itu. Dan membangun relasi juga gitu sama kampus-kampus lain. Itu pintunya dari Kominfo. Nah, mungkin sedikit dijelaskan bedanya biro sama bidang. Kalau biro itu lebih ke internal dari organisasi itu sendiri atau dari BEM. Nah, kalau bidang itu nanti ada yang kalau bidang Kominfo ini memang khusus. Bidang Kominfo itu dibawahi 2 divisi humas sama divisi kreatif gitu. Dia langsung karena dia memang sudah spesifik. Tapi di bidang yang misalnya kayak di Ampu nanti, nah itu kan di bawahnya ada departemen. Nah, kalau bidang yang di bawahnya departemen itu lebih ke hubungan dengan HMJ, itu bisa keluar gitu dalam menjalankan ini. Mungkin bidang selanjutnya ke mahasiswa. Nah, di sini tadi kan ada bidang Kominfo ya. Kita mengusung 3 bidang juga. Yang pertama Kominfo tadi udah dijelaskan. Yang kedua ada bidang kemahasiswaan. Bidang kemahasiswaan ini mungkin fungsinya ya bagaimana kita sebagai BEM PNJ gitu bisa sama-sama membantu pihak direktorat gitu ya untuk kita memberikan pelayanan terhadap mahasiswa, bagaimana aspirasi itu diserap dan sebagainya. Makanya
makanya di bidang kemahasiswaan ini kita membagi ke dalam 3 departemen. Yang pertama ada departemen PKM, pengembangan kegiatan mahasiswa. Di departemen PKM ini itu sebagai tupoksi atau arah geraknya atau arah strategisnya, yaitu kita ingin gitu PKM ini mewadahi seluruh UKM BO yang ada di PNJ yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi semuanya terwadahi oleh BEM gitu. Dan yang kedua, segala potensi di bidang non akademik khususnya ya, seperti olahraga maupun seni itu bisa terakomodir dengan baik seperti itu. Lalu di dalam PKM itu sendiri kan ada 2 divisi sebagai biar lebih fokus lagi gitu. Ada divisi seniora, seni dan olahraga, dan ada pengembangan kerohanian gitu, atau biasa disebut kerohanian lah seperti itu. Itu juga perlu bagaimana kita nggak hanya prestasi-prestasi saja, tapi nggak diiringi dengan nilai-nilai keagamaan gitu, seperti itu. Dan lanjut, selain ada departemen PKM, kita juga memiliki departemen advokasi gitu. Departemen advokasi ini fungsinya apa sih? Fungsinya salah satunya yaitu bagaimana departemen advokasi ini bisa menghimpun dan juga menyalurkan gitu aspirasi dari mahasiswa untuk mahasiswa juga gitu. Bagaimana misalkan mahasiswa dalam misalkan contohnya dalam regulasi semester baru kan itu harus ada UKT baru ya, bayar UKT, dan mahasiswa misalkan ada yang sedang membutuhkan, dan itu kita kumpulkan datanya dan kita aspirasikan bahwasannya banyak nih mahasiswa yang belum bayar UKT dan sangat membutuhkan bantuan gitu. Makanya departemen advokasi ini ya salah satunya fungsinya bagaimana dia membela orang-orang yang misalkan yang membutuhkan itulah, bagaimana seperti itu. Ada itu salah satunya. 3 bidang di advokasi, fasilitas, keuangan, sama akademik. Jadi isu-isu terkait 3 bidang tadi itu dihimpun sama teman-teman advokasi. Ya, lanjut juga ada satu departemen lagi yaitu penalaran keilmuan, khususnya ini ada Ibu Kadepnya atau Ibu Menterinya di sini seperti itu. Jadi penalaran keilmuan juga mungkin tadi kan kalau PKM bergerak di bidang non akademik ya. Kalau di penalaran keilmuan itu lebih bagaimana kita bisa meningkatkan gitu akademik di sivitas PNJ itu sendiri gitu. Bagaimana akademik ini bisa tercipta lah inovasi-inovasi, lomba-lomba tersalurkan dan sebagainya gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ingin lomba sesuai dengan jurusannya atau bidangnya itu kita akomodir gitu. Kita terus cari lomba-lomba, bahkan beasiswa pun kita akomodir gitu. Bahkan juga Departemen Pedanka ada 2 divisi ya. Divisi yang pertama ada akademik dan karir, tentunya itu concern. Selain akademik juga karir, yang juga istilahnya kita ya beritikat baik gitu ya, bekerjasama dengan CDC juga, CDC PNJ gitu ya. Career Gitu. Development Center-nya. Lalu juga ada ekonomi kreatif yang mana baru-baru ini ya itu sebuah gebrakan baru yang yang kita buat lah sebetulnya teman-teman semuanya, ekonomi kreatif ini, karena kita ingin mengakomodir wirausaha muda di PNJ gitu. Bagaimana ayo kita cepatkan kembali, karena kan tujuan mungkin target dari direktur kan istilahnya 1% gitu ya, setiap lulusannya gitu. Artinya bagaimana kita bisa mewujudkan itu gitu, wirausaha 1% setiap lulusannya gitu, dari 7.000 lebih mahasiswa seperti itu. Itu sih. Lalu juga selain bidang kemahasiswaan ada juga bidang pergerakan dan pengabdian. Tentunya tak kalah penting juga bagaimana BEM ini yang dulunya sejarahnya adalah merupakan sebuah wadah pergerakan, sebuah wadah mahasiswa yang ingin istilahnya dia gak hanya kuliah pulang, tapi ingin istilahnya sedikit mengabdi atas ilmu yang dimilikinya gitu. Bidang pergerakan pengabdian ini ya sebagai wadah hal itu gitu. Nah makanya dia ada 2 departemen di bawahnya. Ada Departemen Polkasrak, Politik, Aksi dan Strategis, dan juga ada Departemen Sosma. Nah yang pertama Polkasrak ini mungkin arah geraknya lebih ke arah gerak vertikal. Bagaimana Polkasrak ini dia bagaimana bisa menghimpun kajian atau data dari masyarakat, misalkan masyarakat sedang disukan BBM naik maupun yang lainnya, itu bisa kita kaji, bisa kita teliti, lalu kita bisa sampaikan kepada pemerintah terkait ya. Bagaimana nih di kondisi masyarakat sedang ya butuh
gitu, butuh sentuhan subsidi misalkan. Kenapa subsidi cabut dan sebagainya, kan itu sebuah data dari masyarakat yang perlu disampaikan kan. Makanya Pokasak ini menjadi peran sebagai gerakan vertikal ke atas. Sedangkan kalau sosial masyarakat itu kita perannya horizontal. Kita turun langsung gitu. Bagaimana masyarakat ini ya kita harus bantu juga gitu. Jangan sampai kita hanya nuntut pemerintah tapi kita nggak bantu masyarakat gitu. Masyarakat suatu desa misalkan sedang membutuhkan bantuan atau keilmuan dari kita, ya kenapa nggak kita bantu gitu. Makanya sesuai ini banyak gitu program-program yang terobosan misalnya ada PNJ Mengabdi yang akan dilaksanakan nanti gitu ya. Dan juga bahkan kucing-kucing pun kita ada programnya gitu, ada program peduli hewan lah seperti itu di PNJ ini sendiri gitu. Jadi bagaimana kita tuh membentuk suatu empati mahasiswa gitu, ayo gitu yang punya kesadaran kita wadahi lah seperti itu sih Pokasak dengan Sosma secara umumnya gitu. Serius banget ya, udah santai aja, santai. Yuk lanjut yuk Rote. Siap. Terus sih nggak jadi ketua BEM ya? Lumayan. Atau mau ini berkeluh kesah gitu ya? Oh Di boleh. sini. Ungkapin aja gitu kan ya. Nanti kita dibikin jadi 2 episode kalau ya di berkeluh kesah deh kayaknya. Ya kayaknya panjang harus dibikin novel dulu kali ya. Waduh, berat juga kan. Berat juga, tahan dulu nih ya. Kita lanjutin dulu yuk kan. Nah, di BEM PNJ ini kan pastinya punya proker nih ya. Oke, Nah, punya. mungkin boleh dijelasin nih sedikit apa sih prokernya BEM PNJ? Sebenarnya program BEM itu cuma ada 5. Oh, dikit tapi pusing. Ya lumayan lah. Cuman 5 itu mewakilin semuanya lah kalau kita. Nggak usah banyak-banyak tapi yang penting mewakili. Asik. Apa aja tuh? Yang pertama Entrepreneurs Day. Ya itu mewakili bagaimana kita ingin menciptakan ekosistem kewirausahaan gitu di PNJ. Yang kedua ada PNJ Mengabdi. Bagaimana kita mewadahi pengabdian di PNJ. Itu sih. Yang ketiga ada Border PNJ. Border PNJ itu ya kayak wadah bagaimana sih kita ingin mengundang bibit-bibit pemimpin gitu di PNJ, maksudnya di mahasiswa PNJ-nya gitu, bagaimana dia nanti menjadi calon ketua himpunan, ketua UKM, bahkan ketua BEM gitu ya, seperti itu. Lanjut juga ada Pandora Fest, bagaimana potensi-potensi non akademik, olahraga, seni maupun budaya itu kita bisa wadahi gitu dalam bentuk festival dan sebagainya, dalam lomba ya kayak gitu. Jadi bakal seru banget tuh di Pandora gitu. Makanya nanti bisa ya kita bareng-bareng lah, ayo gitu. Hayu. Kolaborasi sama Humas juga gitu Iya, maksudnya. benar. Boleh ngajakin PNJers untuk berpartisipasi nih. Ya boleh. Pokoknya nanti di Pandora Fest bakal banyak rangkaian acara gitu. Teman-teman misalkan jago PUBG, tahu kan PUBG ya? Tahu. Ya. Tahu pasti. Yang game-game mobile tuh boleh tuh kita Generasi ngiring ya, Iya, generasi ngiring. iya benar. Mobile Legend dan lain sebagainya, bahkan yang suka basket maupun mungkin sepak bola itu kita bisa wadahi seperti itu. Jadi bakal seru gitu ya. Itu khusus untuk kita mahasiswa PNJ seperti itu. Lanjut juga yang terakhir mungkin ya ada beasiswa cahaya. Beasiswa ini seperti celengan, bagaimana kita patungan nih dari seluruh mahasiswa ya untuk mahasiswa lagi gitu. Ya sekedar 10.000, 20.000 bahkan ya berapapun itu kita himpun, nantinya bakal diseleksi juga gitu si peserta cahaya ini sebagai penerima beasiswa cahaya. Kayak gitu sih, 5 proker itu bermanfaat semua. Mungkin dari kita atau Mbak Nizul ada tambahan? Jadi sebenarnya tinggal dipilih aja sih teman-teman, kan dari 5 proker ada yang ke pengabdian, ada yang ke kewirausahaan, ada yang ke mikat, minat dan bakat, seni olahraga. Terus ada juga yang pengabdian tuh ada 2 ya, kita beasiswa cahaya sama pengabdian masyarakat, tergantung preferensinya. Jadi teman-teman nih daripada kan ya Daripada kosong ya, menjadi mahasiswa generasi kupu-kupu ya kan. Lebih baik Apalagi juga kan kalau misalnya mau pada belajar menjalin kerjasama, itu tuh BEM-nya banyak banget sebenarnya ditawarin kerjasama sama dari kampus lain, terus juga dari perusahaan. Jadi teman-teman nih bisa banget memang wadahnya di BEM gitu. Nah, berarti tadi dari 5 proker, apa aja sih yang udah terlaksana?
Untuk yang udah terlaksana sebenarnya 5 program ini sedang running gitu ya, Sedang sama-sama running. Insya Allah eksekusinya itu kebanyakan Juni, Juli, Agustus lah, kayak gitu. Agustus. Nah, kalau boleh tahu nih kalian nih kuliah semester berapa sih? Kalau saya 6 sih. Semester 6, Gita. Semester 6 semua ya. Oh, udah semua. D3 atau D4? Aku D3. Generasi tingkat akhir kan. Iya. Ada 4 saya. Oh, Pantes sih kantong matanya udah agak ada bentuk Capek ya. banget. Tugas akhir udah mulai mempersiapkan gitu kan ya. sama BEM. Nah, pasti kan kalian ngebagi waktu nih antara kuliah, tugas gitu kan ya. Mungkin sekarang udah offline juga gitu kan. Terus sama organisasi sama BEM nih, gimana sih ngebagi waktu agar dua-duanya tuh seimbang gitu? Kalau untuk bagi waktu sih sebenarnya kita punya masing-masing punya personal ini ya, apa ya, bagaimana kita ngatur diri lah, Iya. self manajemen lah ya. Kalau saya sih paling kebanyakan ya saya susun dulu nih apa yang akan saya lakukan misalkan dalam 1 bulan ke depan. Kan kita ada fitur Google Calendar ya. Iya. Di situ tanggal-tanggal bagaimana saya rapat ini saya Google Calendarin, terus pelajaran mata kuliah ya saya ya Google Calendar lah, kan dia bisa nge-reminder ya, ada alarm terus kan, jadi kita ada ini ya, iya ada ini ya gitu. Ngingetin gitu ya? Iya, jadi dari HP tuh udah ngingetin gitu. Walaupun gak ada ayang atau mungkin ada ayang. Ya mau nggak ada yang ada Google Calendar lah ya. Ada Google Calendar yang paling setia Iya. ingatin ya. Ada juga Waktu lagi. Facebook yang selalu happy birthday kan, Iya, selalu hari-hari birthday. penting gitu ya. Gak sedih-sedih amat lah ya. Iya, dia. betul. Nah, kalau kita gimana nih cara ngebagi waktunya? Cara ngebagi waktu, pertama list prioritas sih. Kalau misalnya memang kuatnya 3 agenda dalam sehari ya 3 agenda. Terus juga koordinasi gitu, karena partnernya sekarang misalnya di BEM adalah Yadi nih. Jadi ya lo lagi bisa nggak di agenda ini? Gue lagi nggak bisa nih. Jadi kayak saling komunikasi ya. Saling komunikasi melengkapi. Iya. Best deh. Besti, mantap. Nah, kalau Nuzul sendiri gimana? Oke, kalau aku sendiri sebenarnya sama ya. Kalau aku biasanya to-do list gitu. Misalkan per minggu aku kuliah 1 minggu kan tiga kali pertemuan. Jadi aku bisa ke BEM, aku juga bisa ke kuliah. Jadi lebih lihat lagi sih skala prioritasnya kayak gitu. Kalau misalkan di BEM bener-bener harus urgent banget nih harus aku kerjain ya aku ke BEM gitu. Tapi kalau misalkan kuliah aku emang harus dikerjain ya aku harus ke kuliah terlebih kan aku tingkat akhir harus nyusun TA juga, terus kuliah juga dan nge-BEM juga. Jadi habis kuliah ke ruangan BEM gitu ya? Nggak ada tuh kupu-kupu ya kan? Sek-BEM terus. Segmen terus, langganan ya. Jiwa raga BEM ya. Oke, ini Kak Arun, sebelumnya tuh sebelum mereka pada kesini nih, aku nih stalking stalking sosial apa tuh? media, Sosmed sosial media BEM PNJ dong, masa sosmednya ya. Boleh ya. Kak Srina udah follow akun BEM-nya? Udah Oke, udah dong, tenang aja, udah aku follow. Nah, kali ini aku perhatiin ya sejak aku mahasiswa gitu kan sampai di sini, kalian tuh semakin aktif ya di sosmed ini. Terus aku tuh pengen tahu nih langkah apa nih yang dilakukan BEM PNJ untuk membranding apa aja yang ada di PNJ kepada Sivitas Akademika dan juga eksternal yang ada di PNJ. Sebenarnya banyak ya konten-konten yang kita buat tuh ya buat untuk saya informasi buat Sivitas ya, kan kita masih online juga ya, jadi kadang-kala mereka belum tahu perpus, jadi kita bikin konten bagaimana cara minjem di buku di perpus, cara ke perpus dan sebagainya itu lengkap, dan kita bikin video naratif lah ada di situ ya, ada ini juga, ada orangnya sebagainya, jadi orang bisa tahu lah, apalagi kan di IG itu udah ada reels ya. Iya, Kita manfaatin banget tuh reels tuh. TikTok juga kan biasanya orang-orang bertanya. TikTok juga. Jadi engagementnya itu lumayan sih gitu. Kita ya TikTok juga reels kita gunakan ya, alhamdulillah sih kayak gitu. Kalau kata Kabid Kominfo, Mas Muharik, itu yang sekarang konten untuk engagement tinggi supaya viewersnya dilihat juga sama banyak orang gitu, itu dari video, itu satu. Terus juga BEM PNJ tuh ada 2 sebenarnya Kak, mungkin platform banyak tapi ada 2 Instagram yang terkait sama BEM PNJ. Itu ada Instagramnya BEM PNJ sendiri @BEMPNJ dan ada Advo Center gitu, Advo Centernya BEM PNJ. Nanti mungkin bisa di visualnya ada ya.
cing gitu. Ring di sini ya, tolong Mas Elmi. Nah, Don't forget to follow. emang harus sih. Jadi kalau advokasi nih kan memang isunya cukup banyak. Misalnya apa yang perlu diberitahu kan banyak. Misalnya ada informasi tentang skema keringanan UKT nih kan kadang berjilid-jilid supaya terintegrasi. Terus teman-teman aspirasinya juga nggak ketumpuk sama departemen lain. Akhirnya adalah gitu advo center terkhusus gitu. Yang sekarang kadepnya ada Mbak Iga itu jadi dikelola sama teman-teman advokasi. Terus aku mau nanya lagi nih, kalian kan tadi udah dijelasin nih sama si Yadi ya, panjang lebar gitu kan program-program yang ada di BEM PJ. Sekiranya ada nggak sih perbedaan dari BEM periode sebelumnya dengan BEM Koci ini atau kolaborasi Cita? Dari segi proker ya, tentunya yang pertama di Entrepreneurs Day ya. Kalau tahun lalu tuh hanya ada self development program, itu juga ada program kewirausahaan, cuman nggak terlalu fokus. Bedanya sekarang yaitu kita fokus gitu, ya udah kewirausahaan aja gitu. Jadi benar-benar kita ingin satu untuk memodali itu gitu. Jadi benar-benar sesuai tujuan lah. Iya, jadi sebenarnya Gita sama Yadi itu alumninya proker self development program gitu. Nah terus kita melihat Sedef itu kan dulu webinar 5 soft skill. Nah 5 soft skillnya ada salah satunya entrepreneur, dan entrepreneur itu salah satu sesi yang paling banyak minatnya juga. Terus selaras sama visi misinya Pak Direktur juga. Jadi kita bawalah nih gitu entrepreneur sebagai broker unggulan gitu salah satunya gitu. Nah, BEM PJ ini kan kalau kita lihat-lihat ya, istilahnya itu kayak lembaga formal kemahasiswaan tertinggi gitu kan ya, lebih banget gitu kan istilahnya. Nah, BEM PJ ini bekerja sama nggak sih sama dengan BEM kampus lain, poltek lain atau universitas lain? Oke, secara kerjasama tentunya kita punya aliansi gitu ya di BEM, namanya BEM SI, BEM seluruh Indonesia. Tentunya kita masuk ke aliansi tersebut udah lama sih kayak gitu, yaitu BMSI Rakyat Bangkit namanya. Nah di situ kontribusi kita apa sih? Kontribusi kita yaitu yang pertama, kita kadangkala ikut dalam sebuah konsolidasi pertemuan-pertemuan untuk ya khususnya ketua-ketua BEM ya, untuk membahas suatu isu masalah di suatu daerah atau di suatu kampus, bagaimana kita bisa solusi bareng-bareng kayak gitu. Terus bagaimana aspirasi masyarakat bisa dihimpun juga di BMSI gitu. Akhirnya kan kebanyakan ya kita melakukan aksi atau demonstrasi, dan itu pun sebenarnya hak ini ya, namanya hak masyarakat gitu ya. Jadi itu, tapi kita selain melakukan aksi pun ya kita selalu membuat kajian gitu. Jadi karena kita kan pergerakan intelektual ya, kita benar-benar nggak cuma demo-demo aja, tapi kita juga konkret gitu. Nih solusinya apa gitu, misalnya ke Pak Presiden gitu. Nih Pak, ini solusinya, kami punya satu buku kajian untuk solusinya ini, untuk masalah kemarin misalkan minyak goreng gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau misalnya nih yang sering kajian misalnya kayak Departemen Polkastrak sama advokasi. Kalau udah kajian Kak, yang namanya semua pasal dikeluarin semua gitu, baru ntar dianalisis gitu. Jadi ada hak, kewajiban, sama legitimasinya. Jadi bukan sembarangan menyuarakan saja ya, atau Iya betul. kayak Kalau- apa sih aksi aja. Kalau buat kajian tuh nggak berapa lama. Misalnya jam 1 juga dijabarin sampai 1 malam. Iya pernah tuh gitu. banget ya. Iya di situ kok kayak Mika ya belajar gitu. Oh ternyata kayak gini bikin kajian gini. Apalagi soal kemarin minyak goreng ya, mungkin ibu-ibu kita juga udah pada teriak. Iya, Jadi betul. kemana nih mahasiswa, disuarain dong, tolong gitu ya. Oke, lalu nih apa sih tantangan terberat untuk BEM PJ periode kali ini? Mungkin Yadi dulu nih, khusus Oke. Yadi. Sebenarnya tantangan terberat untuk BEM PJ tahun ini yang pertama itu perihal bagaimana kita bisa
manajemen SDM ke depannya gitu ada lagi gitu. Jadi BEM PNJ itu ke depannya ya harus bisa ada lagi gitu. Itu yang tantangan terberatnya gitu karena dari ke tahun ke tahun mungkin tren mahasiswa untuk masuk organisasi agak sedikit menurun kan grafiknya. Jadi itu yang merupakan tantangan buat kami nih. Bagaimana setelah kami itu harus ada lagi gitu penerusnya gitu. Jangan sampai putus. Jangan sampai putus gitu. Biar aspirasi dari mahasiswa ataupun masyarakat juga bisa terus ini ya berjalan. Biar orang-orang keren kayak ya misalkan Kayak saya Kominfo gitu gitu kan. ya kayak Mbak semua juga bisa. Makasih ya. Makasih, emang keren. Oke, mungkin dari Gita boleh sharing. Iya bener sih, sepakat banget. Jadi salah satu tantangan terberat regenerasi gitu. Satu, terus kedua juga mungkin karena kita lagi ngegarap proker juga 5 lagi running menjalin kerjasama mau dari media atau dari sponsorship, maybe itu juga jadi salah satu yang Terberat. terberat. Nah, kalau Nuzul sendiri, Kalau dari aku sih yang pertama pandemi ya Kak, karena kalau pandemi itu biasanya mahasiswa pengennya ya online aja gitu. Iya. Sedangkan untuk mengajak teman-teman untuk ikut ke BEM terutama itu menurut saya sendiri itu cukup susah. Jadi itu salah satu tantangan terberatnya gitu untuk mencari orang-orang yang mau bergabung dengan kita gitu. nah kalian nih lebih suka online atau offline dalam segi apapun nih? Sebenarnya lebih suka offline sih Kak, karena kan kalau offline kayak kita ketemu langsung, Iya. terus kita kalau misalkan habis rapat ataupun habis kegiatan kan nggak mungkin langsung pulang ya, pasti kita kayak hangout dulu kemana gitu sama teman-teman. Biasanya kalau online ada suaranya pas terima kasih doang. Iya, terima kasih ya. Sama, iya Bu, Terima kasih. gitu Iya. kan. Baik, terima kasih. Nah, menurut kalian nih apa sih memang yang membuat keberadaan BEM ini tuh menjadi penting di sebuah kampus? Keberadaan BEM penting sebuah kampus. Mungkin ini ya Mbak, saya sedikit jelaskan. Kalau BEM itu kan sebuah wadah ya, Iya. wadah organisasi. Jadi kalau misalkan wadah nggak ada, itu mahasiswa bingung gitu. Iya. Makanya nanti mahasiswa pasti mencar-mencar gitu. Ya pasti nongkrong nggak jelas, daripada nongkrong nggak jelas ya mending masuk BEM gitu. Mending ada BEM yang mana itu bisa modahi kreativitas inovasi dari mahasiswa itu sendiri gitu. Itu sih paling sebagai analoginya. Nah kan BEM PNJ ini kan kalau misalkan kalian ke BEM PNJ ini kan kita bisa berorganisasi, nambah banyak relasi gitu kan, bisa ngembangin diri gitu kan ya. Nah pasti nih banyak banget nih PNJers yang pengen banget masuk ke BEM PNJ gitu kan ya. Buat kalian yang memang udah lolos istilahnya gitu ya, apa sih tips and triknya nih buat PNJers yang mau masuk ke BEM? Oke, kalau tips and triknya itu ya yang pertama kita emang harus niat ya, karena kalau kita nggak niat ya kita nggak akan sampai di sini gitu sebagai BEM gitu. Yang pertama niat, lalu yang kedua kita harus cari tahu gitu departemen mana sih yang mau kita masuk gitu, biar ketika nanti penyiapan berkas ataupun nanti akan ada wawancara itu bisa sesuai gitu dengan apa ya yang kita mau gitu. Karena kan nggak semua yang misalkan kita daftar ke departemen P dan K belum tentu kita bisa masuk ke departemen tersebut, bisa aja kita masuk ke departemen pilihan kedua gitu. Yang penting pertama niat, lalu kita siapin berkasnya sesuai dengan yang terbaik lah gitu. Dan Berikan yang terbaik. yang paling penting sih gini Kak, kita kan badan eksekutif mahasiswa, artinya keterwakilan mahasiswa, mahasiswa PNJ juga khususnya. Jadi yang paling penting itu tips and triknya adalah banyak ngobrol, berdialektika sama orang lain. Karena apa? Supaya tahu permasalahan orang lain juga gitu. Jadi permasalahan di jurusan A akan beda sama permasalahan di jurusan B. Apa yang menjadi kebutuhan di jurusan A akan beda sama kebutuhan di jurusan B. Nah itu different perspektif juga salah satu tips and trick. Jadi banyakin ngobrol sama orang, diskusi gitu. Nah, kalau dari Yadi gimana nih? Kalau dari saya sih hampir sama sih, maksudnya sedikit tambahin aja. Jangan lupa follow dulu gitu IG-nya gitu sebelum kita pengen masuk gitu. Itu siapa? IG Siapa? IG BEM PNJ. BEM PNJ. Kali. Boleh kali promosi dulu. Iya, Mas Emi di sini cering gitu. IG PNJ. Iya. Boleh IG PNJ itu apa sih? Nama username-nya? IG BEM PNJ apa? BEM PNJ. Oh, iya BEM PNJ. BEM PNJ. BEM PNJ. BEM PNJ. Oke, pertanyaan terakhir nih guys. Boleh dong kasih harapan dari BEM Kolaborasi Cita untuk PNJ. Boleh ya kamera di sana ya. Oke. Untuk harapan mungkin ya harapan dari BEM PNJ untuk
Politeknik Jakarta, kita ingin kedua stakeholder ini bisa menjalin kerjasama secara terus dan juga kita terus bermitra gitu, baik PNJ maupun BEM-PNJ. BEM-PNJ siap sebagai garda terdepan, sebagai badan eksekutif mahasiswa, tentunya untuk siap membantu apapun untuk kebutuhan mahasiswa gitu. Dan juga kita juga siap untuk menghimpun aspirasi dari mahasiswa untuk mahasiswa itu sendiri gitu. Barangkali kami dari BEM-PNJ ingin juga gitu stakeholder yang ada di Politeknik Jakarta bisa lebih dekat dengan mahasiswa tentunya, mungkin juga bisa melibatkan mahasiswa maupun melibatkan kami sebagai narahubungnya seperti itu. Mungkin dari yang lain silakan. Mungkin ada tambahan? Kalau dari saya mungkin teringat sama momen silaturahim sama direktur kali ya, hubungannya BEM-PNJ sama Politeknik Negeri Jakarta, mungkin khususnya yang ada di gedung direktorat, itu seperti hubungan orang tua dan anak gitu. Jadi memang benar, pertama memang harus komunikasi jalan, kedua mungkin kita dengan komunikasi jalan apa yang dibutuhkan dan dimiliki BEM-PNJ bisa bantu Pak Direktur juga gitu dalam implementasi visi misinya. Mungkin dari Nuzul ada tambahan? Kalau harapan dari aku sendiri ya, semoga dari teman-teman BEM bisa membantu gitu kepada teman-teman mahasiswa. Misalkan teman-teman mahasiswa butuhnya apa, BEM-PNJ bisa membantu gitu sampai titik tersebut gitu. Curhat aja gitu. Iya, curhat aja. Jadi malu. Benar. Jadi teman-teman mahasiswa kalau misalkan ada keluhan, ada keresahan, boleh nih langsung aja Di mana? DM ke akun Advo Center. Advo Center. Advo Center ya, jangan lupa di Sama BEM-PNJ juga boleh. BEM-PNJ boleh, atau bisa langsung chat ya kontak personnya gitu. Miminnya 24 jam ngebales ya? Aktif terus kok. Mimina nggak ada waktu healing, dengerin curhatan terus ya. Siap, 24 jam. Nah baik, semoga nih harapan dari teman-teman semua tuh segera terrealisasikan ya. Nah mungkin boleh nih closing statement buat menutup Bipol kali ini, silakan. Oke, sebelumnya kami juga berterima kasih kepada Humas Politeknik Jakarta yang telah mengundang BEM-PNJ di acara podcast ini, dan kami juga sebagai mahasiswa yang juga berorganisasi di lingkungan kampus, kami siap untuk mensupport penuh gitu ya semua kegiatan, semua program institusi Politeknik Negeri Jakarta secara berkelanjutan. Tentunya juga beriringan dengan program-program BEM-PNJ, kami juga tidak lupa gitu dengan program-program atau visi misi Politeknik Negeri Jakarta, terutama di program kerja kami semuanya itu untuk siapa? Semuanya untuk mahasiswa, semuanya untuk PNJ. Tentunya itu sangat relevan itu dengan apa yang dicita-citakan oleh direktur, apa yang dicita-citakan atau mungkin yang diinginkan juga oleh mahasiswa, seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan? Oke, saya juga mau mengucapkan terima kasih sebelumnya buat Humas Politeknik Negeri Jakarta udah diundang nih BEM-PNJ ke podcast Bipol. Menarik banget kontennya, dan harapan saya sebagai salah satu penggawanya BEM-PNJ, semoga kita bisa terus berjalan beriringan dengan stakeholder direktorat, mungkin juga terkhusus Wadir 3 ya, Wadir Kemahasiswaan, sama pembina kita juga Bapak Rahmat Subarkah. Kami memiliki 5 program kerja yang sedang butuh bimbingan dari Bapak, banyak masukan tentunya. Jadi harapannya bisa berjalan dengan lancar, mendukung juga sama visi misinya Bapak Direktur gitu. Dari Nuzul mungkin ada tambahan? Kalau harapan ya dari aku sendiri, semoga kedepannya dari mahasiswa, dari BEM-PNJ, lalu juga dari direktorat, kita bisa bekerja sama dengan baik untuk kedepannya. Ya, intinya BEM-PNJ siap mensupport penuh institusi Politeknik Negeri Jakarta untuk lebih maju lagi. Oke, saling bersinergi ya. Iya, betul. Nah BEM kolaborasi Cita ini ada tagline-nya nggak sih? Ada. Ayo, inget nggak? Yang mulai ya dicoba. Ya, BEM kolaborasi Cita, Padu melaju, asa mencipta, mari berkarya bersama kolaborasi Cita.
coba. Boleh dong sekali lagi tagline-nya apa nih? Oke. Semuanya bisa ikutin ya? Oke. Ya, insya Allah. BEM PNJ kolaborasi cita. Padu melaju, asa mencipta, mari berkarya bersama kolaborasi cita. Keren banget ya. banget. Kalau Tagline-nya. kolaborasi cita atau disingkat apa? Koci. Koci. Baiklah Pengers, tunggu podcast kami selanjutnya yang pastinya sangat menarik. Ikuti terus podcast PNJ di channel YouTube dan Spotify PNJ. Segala informasi terkait PNJ dapat kalian lihat di website www.pnj.ac.id dan sosial media resmi kami di bawah sini ya. Saya Ruth Aulia, Dan saya Nisrina. pamit undur diri sampai bertemu di Bipol selanjutnya.